Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gue. Video ini adalah video review pertandingan 0-0 Manchester United menghadapi tuan rumah Aston Villa. Pertandingan yang di preview gue sebutkan sebagai Mission Impossible. Manchester United berbanding cukup jauh jika dibandingkan dengan Aston Villa. Mereka di papan klasemen jauh lebih tinggi. Mereka sedang dalam on fire. Mereka sedang dalam keadaan yang sangat-sangat berbeda terbalik ya dengan Manchester United. Misalnya Aston Villa terakhir kali kalah di 24 Agustus ketika mereka sebagai tuan rumah menghadapi Arsenal. Di pertandingan terakhir bahkan di Eropa mereka mampu mengalahkan raksasa Bayern München di Champions League, sementara Manchester United tampil berantakan dan akhirnya seri dengan tuan rumah FC Porto, dan sebelumnya bahkan terkapar 0-3 menghadapi Tottenham Hotspur. Jadi secara skuad Manchester United ini sedang dalam tekanan ketika datang ke Villa Park. Erik ten Hag menjadi topik utama di pertandingan atau sebelum pertandingan menghadapi Aston Villa tadi dengan pemberitaan nasibnya akan ditentukan menghadapi Aston Villa. Bukan hanya hasil, tapi juga attitude, tapi juga permainan yang diharapkan ada perbaikan jika dibandingkan dengan partai-partai sebelumnya. Erik ten Hag di pertandingan tadi melakukan banyak perubahan dari pertandingan ketika menghadapi Tottenham Hotspur dan juga menghadapi FC Porto, dan yang paling mencolok adalah dua center back, Matthijs de Ligt dan juga Lisandro Martinez ini diistirahatkan dengan menurunkan Harry Maguire serta Jonny Evans. Dan sebelum pertandingan ini mengundang banyak komentar, bahkan komentar miring, termasuk gue secara ringan amatiran ya, karena gue mempertanyakan betul keputusan ini. Kenapa kok dua center back yang satu sudah berusia 35-36 tahun, yang lainnya adalah pemain yang memang menurut gue tidak diproyeksi sebagai pemain utama, tapi mereka berdua justru tampil solid. Dan sebelum gue mereview pertandingan maksudnya di babak pertama seperti apa, Erik ten Hag juga merubah formasi main dari Manchester United. Di pertandingan ini Manchester United lebih memakai formasi 4-4-2 atau 4-4-1-1. Jadi memang ada perbedaan dengan partai-partai sebelumnya di mana ada 4-2-3-1, 4-1-4-1, 4-2-4 dan sekarang 4-4-2. Dan di babak pertama Manchester United tampil rapi, tampil solid. Manchester United bahkan menurut gua lebih banyak menguasai pertandingan. Manchester United juga selain bertahan dengan solid, mereka juga secara konsisten mampu menciptakan momentum-momentum di babak pertama, termasuk juga beberapa peluang yang berhasil dihasilkan oleh pemain Manchester United. Hanya saja memang ketajaman belum ada di sana. Manchester United juga berhasil meredam serangan dari Aston Villa ketika mereka melakukan transisi dari bertahan menyerang, termasuk juga ketika pemain dari Aston Villa ini melakukan build up serangan ya, skema ini hampir selalu bisa dipatahkan oleh pemain Manchester United. Positioning menurut gua ini bagus, lalu agresivitas, determinasi ini juga oke di babak pertama. Dan khusus untuk Jonny Evans yang banyak diragukan termasuk oleh gua, secara ringan amatiran memiliki peran yang sangat besar di pertandingan tadi. Bahkan menurut gua man of the match-nya adalah Jonny Evans ya, tampil solid dengan pengalaman yang sangat besar, membaca pergerakan, membaca bola, melakukan tackling, melakukan duel, memberi contoh kepada para pemain di atas lapangan. Menurut gua excellent penampilan dari Jonny Evans. Dan memasuki babak kedua, di babak pertama dengan ada banyak kartu kuning di sana, lalu Harry Maguire juga mengalami cedera. Ada pergantian dilakukan oleh Erik ten Hag, memasukkan Matthijs de Ligt, dan yang mengejutkan juga mengganti Noussair Mazraoui, digantikan dengan Victor Lindelof yang mendapatkan menit bermain, kalau tidak salah menit bermain yang pertama ya di musim ini untuk Victor Lindelof, pemain dari Swedia ini yang juga memiliki pengalaman di sana. Di babak kedua Aston Villa tampil lebih bagus menurut gua, mereka lebih banyak menguasai possession. Mereka beberapa kali memiliki momentum, mereka memiliki peluang sekali-sekali, tapi lini pertahanan Manchester United menurut gua juga harus diapresiasi. Secara unit dan juga secara individu, mereka disiplin, mereka fokus, mereka determinasi tinggi, kerja keras. Banyak poin positif di pertandingan tadi dari lini pertahanan Manchester United. Lini tengah pun juga demikian, tidak kalah disiplinnya, tidak kalah rapinya.
Hanya saja memang tadi lini depan yang menurut gua mungkin kinerjanya agak kurang memuaskan ya. Artinya ketika mereka lebih maksimal, bukan tidak mungkin Manchester United mampu memberikan hal yang lebih baik di pertandingan tadi, mungkin berupa gol. Di babak kedua ada peluang dari free kick Bruno Fernandes yang menghantam Mistar misalnya. Tapi selebihnya memang cenderung lini pertahanan dari Aston Villa juga bisa meredam, ataupun kalau menurut gua sih lebih banyak kekeliruan secara individu ya dari para pemain Manchester United, terutama Alejandro Garnacho. Dan ini juga membuktikan bahwa memang Alejandro Garnacho ini masih muda, masih harus berkembang lagi. Rasmus Hojlund digantikan oleh Joshua Zirkzee. Tadi ada beberapa salah pengertian dari Joshua Zirkzee. Anthony menurut gua tampil dengan penuh semangat tadi masuk menggantikan Marcus Rashford. Ada hal juga yang menjadi catatan gue ya, bagaimana pemain Manchester United tidak ragu-ragu untuk melakukan foul, di mana di pertandingan sebelumnya ketika menghadapi FC Twente dan juga menghadapi Tottenham Hotspur, mereka seperti ragu-ragu dalam melakukan foul, terutama pada pemain yang melakukan penetrasi. Tapi di pertandingan tadi mereka tidak ambil resiko. Ketika memang ada momentum pergantian serangan ya dari pemain Aston Villa, transisi maksud gua, dan memang dirasa perlu untuk dihentikan, pemain Manchester United berani untuk mengambil resiko, walaupun ya akhirnya mereka mendapatkan kartu kuning. Secara keseluruhan menurut gua penampilan Manchester United ini jauh lebih baik dibandingkan dengan pertandingan menghadapi FC Porto, apalagi pertandingan menghadapi Tottenham Hotspur. Gua melihat secara pemilihan komposisi Erik ten Hag tepat. Harus diakui seperti itu menurut gua, paling tidak gua ya. Bagaimana menurunkan pemain-pemainnya. Tentu saja ada perbedaan pandangan, ada mungkin diskusi yang berbeda juga dari fans ya terkait dengan penunjukannya. Tapi gua melihat memang ya komposisi ini berhasil di babak pertama dan juga di babak kedua. Pemilihan formasi juga berhasil, strategi juga berhasil menurut gua. Manchester United berhasil juga menahan tim yang sedang on fire banget, Aston Villa. Jika dilihat dari hasil serinya saja, Manchester United tidak menang, Manchester United seri saja, seakan-akan ini hasil yang negatif. Tapi kalau gue melihat dari faktor-faktor yang datang di pertandingan ini, ya, misalnya tekanan terhadap skuad Manchester United dari rentetan hasil yang tidak baik sebelumnya, lalu permainan yang kacau, pola yang tidak jelas, belum lagi tekanan terhadap Erik ten Hag, belum lagi situasi dari Aston Villa yang sedang on fire, Manchester United bisa menahan imbang Aston Villa seperti ini. Menurut gue ini merupakan hasil yang sangat besar. Banyak pendapat, banyak perkiraan, prediksi juga yang mengatakan Manchester United akan kalah, bahkan kalah babak belur di pertandingan kali ini. Satu hal juga yang penting dan yang gue amati sebenarnya, yang ingin gue amati tadi di pertandingan tadi adalah dengan kabarnya Erik ten Hag ini akan dipecat jika Manchester United tampil buruk, apalagi mendapatkan hasil jelek di pertandingan ini, para pemain bisa saja dengan kinerja yang tidak bagus. Bisa saja dengan asal-asalan, tidak determinasi tinggi, tidak fight. Tapi itu tidak terjadi di atas lapangan. Menurut gua 11 pemain Manchester United di atas lapangan bekerja keras, determinasi tinggi ya. Mereka berusaha betul-betul ingin mengimbangi tuan rumah yang sedang dalam situasi super positif. Artinya situasi dari dressing room menurut gua ini masih kondusif dari yang gua lihat di atas lapangan ya. Para pemain pun juga melakukan instruksi apa yang diinginkan oleh Erik ten Hag. Ada beberapa kekurangan, ada beberapa perbaikan yang harus dilakukan, tapi secara keseluruhan gua secara ringan amatiran melihat ada kemajuan dari sisi permainan Manchester United di atas lapangan. Kurang lebih seperti itu review pertandingan secara ringan amatiran. Diskusi selanjutnya tentu saja apakah dengan hasil ini maka Erik ten Hag akan tetap bersama dengan Manchester United ya. Segala kemungkinan masih terbuka menurut gua ya, karena seperti gue sebutkan di beberapa video sebelumnya, sangat aneh sebenarnya manajemen melihat hasil dari pertandingan ini untuk menentukan masa depan dari Manchester United. Karena bisa saja mereka kalah tapi tampil bagus, lalu akan seperti apa. Atau ketika mereka menang tapi tampil jelek, artinya menang dengan gol keberuntungan misalnya, itu akan seperti apa nasibnya. Ataupun seri seperti ini akan seperti apa. Jadi sekali lagi menurut gue segala kemungkinan masih akan terbuka. Nanti akan kita diskusikan lebih lanjut mungkin di video kali ini. Tapi kurang lebih seperti itu review pertandingan Manchester United 0, Aston Villa 0. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.